Nama Willem Iskandar mungkin terdengar asing di telinga sebagian masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan Ki Hajar Dewantara. Padahal kemajuan pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tokoh asal Sumatera Utara tersebut. Willem Iskandar lahir di Pidoli Lombang, Panyambungan, Sumatera Utara dengan nama Sati Nasution, lalu bergelar Sultan Iskandar pada Maret 1840. Ayahnya bernama Raja Tinating, seorang penguasa di daerah kelahirannya. Jika Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, sejarah mencatat bahwa Willem Iskandar telah mendirikan lembaga pendidikan untuk menghasilkan guru-guru Bumi Putra sejak tahun 1862. Itulah mengapa harian The Lokomotif yang terbit pada Agustus 1876 menyebut Willem sebagai pelopor pendidikan Bumi Putra. Willem tergolong beruntung karena lahir dengan status anak bangsawan. Artinya, dia diizinkan untuk duduk di bangku pendidikan. Apalagi di tempat tinggalnya ada sebuah sekolah yang didirikan oleh asisten residensi Mandailing Angkola, Alexander Philippus Godon. Setelah lulus, Willem diangkat menjadi guru di sekolah tersebut. Kala itu usianya baru 15 tahun. Kemudian pada tahun 1857, Willem diajak Godon ke Belanda untuk melanjutkan sekolahnya. Godon berusaha mengajukan beasiswa kerajaan untuk Willem Iskandar agar kelak dapat menjadi guru di kampung halamannya. Akhirnya, pada 5 Januari 1859, Raja Willem III memberikan persetujuannya untuk memberi Willem Iskandar beasiswa. Willem kemudian melanjutkan pendidikan di Oven School yang merupakan sekolah pendidikan guru di Amsterdam hingga lulus pada tahun 1860. Setelah tiba di tanah air, Willem Iskandar berkeinginan untuk membangun sekolah guru di Mandailing. Ia pun menghadap Gubernur Jenderal Mr. Ludwig van de Belle untuk mengutarakan maksudnya. Keberuntungan berpihak pada Willem karena keinginannya terpenuhi. Willem memilih Tanobato sebagai lokasi didirikannya sekolah guru. Alasannya memilih Tanobato karena tempat itu merupakan tanah kelahirannya. Selain itu, udara di sana juga sangat sejuk. Sekolah yang dia bangun bersama masyarakat Mandailing itu sangatlah sederhana, berdinding kayu dan atapnya dibuat dari daun rumbia. Ini bukanlah sekolah guru pertama. Sebelumnya telah berdiri Quick School Surakarta pada tahun 1851 dan Quick School Fort de Cook di Bukit Tinggi pada tahun 1856. Namun, murid-murid sekolah tersebut berasal dari kelas bangsawan. Sedangkan di Quick School Tanobato terbuka untuk umum dan menggunakan bahasa Mandailing sebagai bahasa pengantar. Awalnya sekolah ini sempat kekurangan murid karena hanya sedikit masyarakat yang mau mendaftar di sana. Mereka takut jika harus membayar mahal. Namun, Willem tidak menyerah. Ia mensosialisasikan gagasan perubahannya dari pintu ke pintu hingga ke desa terpencil. Akhirnya, banyak warga yang mau bersekolah di sana. Para siswa di Quick School Tanobato diajari dasar-dasar berhitung, membaca, menulis, bahasa Belanda, bahasa Melayu, bahasa Mandailing, matematika, fisika, ilmu ukur tanah, ilmu bumi, dan ilmu pemerintahan. Huruf yang dipelajari tidak hanya huruf Latin, tetapi juga huruf aksara Mandailing dan Melayu. Ia mengelola sekolah tersebut selama 12 tahun. Kemudian Willem kembali ke Belanda untuk melanjutkan sekolahnya dan ditugaskan untuk mendampingi guru pribumi yang hendak pergi ke negeri kincir angin tersebut. Mereka adalah Raden Mas Surono dari Surakarta, Maden Ardi Sasmita dari Majalengka, dan Banas Lubis dari Mandailing. Keberangkatan mereka ini merupakan bagian dari rencana besar tentang pengembangan pendidikan di Indonesia. Bagi Willem, menjadi seorang guru di masa kolonial bukanlah perkara mudah. Setiap gerak-geriknya diawasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, Willem sangat berhati-hati dan memilih mengikuti aturan untuk menyiapkan strategi. Baginya yang terpenting adalah semakin banyak orang pribumi yang bisa mengenyam pendidikan. Sadar masih tetap diawasi tak membuat Willem berdiam diri. Dia malah berkeliling ke rumah-rumah tokoh masyarakat untuk memberikan informasi soal etika, disiplin, dan berbagai hal positif lainnya. Dia pun kerap melibatkan murid-muridnya menjalani praktik mengajar di sekolah-sekolah non-formal di penjuru kampung. Semakin hari, murid-murid di sekolah itu semakin banyak. Mereka berasal dari kalangan non bangsawan yang datang ke sekolah dengan pedati atau berjalan kaki. Setelah membangun sekolah di Mandailing,
Willem kembali berkesempatan melanjutkan pendidikan di Belanda pada tahun 1874. Dalam koran The Lokomotif edisi 31 Juli 1876 yang terbit di Semarang, disebutkan bahwa beasiswa itu didapatkan Willem untuk naik ke tingkat jabatan guru kepala. Dia diwajibkan membawa 8 orang guru muda dari Hindia Belanda, masing-masing 2 orang dari Manado, Mandailing, Sunda, dan Jawa. Namun, proyek ini terhitung gagal karena ada 3 calon guru yang meninggal pada tahun 1875. Kematian 3 rekannya itu membuat Willem begitu terpukul. Ia seringkali terlihat bersedih dan murung. Oleh karena itu, asisten residensi Mandailing Angkola, Alexander Philippus Godon, menyarankan agar Willem menikah. Willem pun mengamini saran tersebut. Dia menikahi perempuan Belanda bernama Maria Jacoba Christina Winter pada tanggal 27 Januari 1876 di Amsterdam. Namun pernikahan itu ternyata tak mampu membuat Willem bahagia. Pertengkaran demi pertengkaran di antara pasangan baru itu terjadi hampir setiap hari. Akhirnya setelah 133 hari bersama mereka bercerai. Willem pun semakin banyak pikiran dan sakitnya semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Mei 1876 ia bunuh diri. Saksi melukiskan bahwa Willem Iskander menembak kepalanya sendiri di Taman Vondel. Tak lama sebelumnya ia menulis surat yang berbunyi, "Hidup ini sangat berat bagi saya. Kesedihan yang akhir-akhir ini saya tanggung membuat hidup saya tak lama lagi. Dengan menarik belatuk senjata api, saya akan serahkan hidup ini kepada Tuhan." Akhir hidup William memang sangat tragis dan menyedihkan, tetapi jasa dan pengorbanannya bagi bangsa ini sangatlah besar. Sebagai generasi penerus, kita tentunya harus tetap menjaga semangat dan perjuangan William Iskandar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.